bisa dipungkiri ya bos, popularitas makanan Korea memang semakin mendunia. Di Indonesia sendiri, selain drama Korea dan demam K-pop yang masih terasa gaungnya, akhirnya sampai banyak yang demam kuliner Korea. Nah, belum lama ini sempat viral juga di media sosial tempat makan dengan menu Korea tapi nuansanya kaki lima. Jadi kelas warung tenda gitu bos. Kalau bos pengen tahu bisnis kuliner Korea yang menghasilkan cuan, ikutin terus Cuan Bos. Gimana nggak cuan bos? Setiap harinya orang sampai rela antri hingga berjam-jam untuk bisa makan di sini. Bahkan banyak juga yang nggak dapat antrian loh bos. Jadi besoknya mereka harus datang lagi. Ya mostly jam 4, jam 5 lah waiting listnya selesai. Resto yang terletak di kawasan Bintaro ini memang masih anget-angetnya jadi pembicaraan di media sosial bos. Konsep inovasi yang ditawarkan juga nggak main-main. Makan masakan Korea dengan konsep warung tenda ala negeri ginseng yang mirip abis seperti adegan drakor alias drama Korea. Pastinya para pecinta yang berbau Korea nggak bakalan melewatkan suasana kayak gini bos. Biar berasa beneran ada di Korea. Terus jangan-jangan Mas William juga penggemar drama Korea nih? Atau karena nangkap aura demam Korea jadi buka usaha kuliner seperti ini? Sebenarnya simple sih, maksudnya waktu awal itu adalah pas COVID malah. Pas lagi banyak di rumah terus kan nonton Korea tuh. Nah jadi kepikir nggak ada yang bikin tenda Korea gitu di sini gitu. Mungkin ada cuman ya saya kebayangnya hal yang beda gitu. Jadi akhirnya ya udah kecetusnya ini. Oh, ternyata nggak selamanya rebahan itu berpengaruh negatif ya bos. Asalkan ketika rebahan tetap mengeksplor untuk kemajuan pribadi serta usaha. Buktinya nih, kalau dimanfaatkan waktunya dengan baik, justru malah bisa menghasilkan ide bisnis yang cuannya nggak nahan. Oh iya bos, arti nama Nolda sendiri adalah main atau bermain. Jadi, diharapkan orang datang ke tempat ini bisa ngobrol menikmati waktu sambil menyantap kuliner. Nggak hanya puas sampai di sini aja bos, usaha yang baru berumur 3 bulan ini akan terus menerapkan inovasi ke depan biar tetap bisa eksis. Kita lagi ada proses buka cabang, terus juga kita tiap 3 bulan akan ada menu baru sih. Resto ini memiliki 3 menu andalan sebagai bestsellernya. Pertama ada nakji bukom alias tumis gurita pedas, kemudian ada tteokbol alias ceker ayam tanpa tulang. Yang jadi andalan juga adalah menu ramyeon. Ketiga menu ini disajikan dalam keadaan belum matang alias mentah bos. Jadi kalau kita mau makan di sini harus memasaknya terlebih dahulu. Seru kan ya? Nah, untuk rasanya sendiri udah disesuaikan dengan lidah orang Indonesia bos. Apalagi dalam setiap hidangannya tidak menggunakan alkohol. Walau begitu, untuk menu dan tampilannya semua masih sama persis dengan yang ada di Korea. Just info lagi nih bos, semua makanan di sini halal ya, sehingga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Untuk memasak ramyeon, kita cukup menaruh panci di atas kompor dan tunggu hingga matang. Pas banget nih kalau lagi hujan-hujan, pasti bikin anget ya bos. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Untuk masak baby gurita, harus diawali dengan menumis bawang putih. Kemudian, masukkan irisan cabai, bawang bombay, dan daun bawang. Terakhir, masukkan gurita beserta bumbu khusus khas Korea. Pantesan orang pada rela ngantri ya, emang menggugah selera sih bos. Setiap harinya, menu ini bisa menghabiskan 15 kg baby gurita segar. Bahan baku utamanya didatangkan dalam kondisi fresh bos, sehingga terjamin kualitasnya. Kuliner bestseller selanjutnya adalah tteokbol alias ceker tanpa tulang. Cara penyajiannya kurang lebih sama bos, seperti baby gurita tadi. Oh iya bos, nggak lengkap deh rasanya, udah makan masakan Korea tapi tidak minum soju. Eits, tapi tenang bos, soju di sini juga halal kok.
Jadi memang ada beberapa produsen sih yang kita pakai. Yang 2 memang sudah sertifikasi halal, Pak. Yang 1 sudah dicek lab, itu juga 0%. Soju non-alkohol ini juga menjadi daya tarik tersendiri dari Nolda, Bos. Bentuk kemasan, aroma, dan rasanya mirip seperti soju pada umumnya. Cara penyajiannya juga sama seperti di Korea, yaitu menggunakan gelas kecil berisi potongan es batu di dalamnya. Serasa lagi di Korea banget kan, Bos? Jadi penasaran nih sama omsetnya? Boleh bisikin dong, Om Will. Mungkin bulan kali ya, lebih enak ya. Kurang lebih 200-an kali ya, sebulan. Ternyata usaha kuliner Korea memang sangat menjanjikan ya, Bos. Padahal usaha kuliner ini baru jalan dalam hitungan bulan. Pengen punya bisnis kuliner yang menghasilkan cuan, jangan lupa terus inovasi ya. Siapa bilang jadi petani nggak bisa cuan? Salah besar, Bos. Potensi bisnis agrowisata ternyata bagus banget loh, Bos. Nih buktinya, di Pulau Dewata banyak banget loh pilihan agrowisatanya. Hijaunya lahan pertanian bisa bikin misi healing para pengunjung sukses besar, Bos. Tapi gimana kalau kita nggak punya lahan? Jangan syendi, Bos. Kita tetap bisa menghasilkan cuan walau tanpa lahan. Wih, gimana tuh caranya? Yuk kita dolan ke Ubud, Bali. Kita sambangi lokasi agrowisata milik Pak Made Nano Alas Harum Bali. Gak kaleng-kaleng nih, bisnis Pak Made gak pernah sepi pengunjung. Gak kurang dari 1.500 orang mampir ke sini setiap harinya, Bos. Wah, udah mulai kebayang kan seberapa tebal cuan yang datang? Yuk kita kenalan sama pemiliknya. Sedikit cerita, saya tidak punya pendidikan formal loh, dan sekarang bisa mempekerjakan 1.000 karyawan lebih. Mau tahu kelanjutannya? Tetap di Cuan Bos. Perjuangan Pak Made Nano membangun bisnis ini nggak sebentar loh, Bos. Datang bukan dari kalangan keluarga berada dan bahkan tak mengecap pendidikan sama sekali tidak membuat Pak Made gagal jadi pengusaha. Berawal dari pekerjaannya sebagai supir pariwisata, Pak Made mengumpulkan pengalaman melayani beragam wisatawan sampai kepikiran loh untuk membangun tempat wisata sendiri. Jadi saya tahu sedikit medan lah di Bali, di lapangan bagaimana situasinya, tempat-tempat yang strategis saya tahu. Jadi saya coba approach orang yang punya lahan ini, saya ajak kerjasama, ya syukurnya dia mau. Jadinya kita membuat konsep tempat wisata yang sangat sederhana lah 2014 lalu. Yaps, bermodal konsep bisnis yang oke punya, Pak Made Nano bekerja sama dengan seorang pemilik lahan. Sistemnya bagi hasil, Bos. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Awalnya tempat ini terbilang mungil, Bos. Hanya menampung 200 orang saja. Tapi sekarang, ribuan orang sekaligus bisa mengunjungi 6 hektar lahan terasering Alas Harum Bali. Bos, sekarang kita berada di salah satu spotnya Alas Harum Bali yang di sini di bagian wahananya kita memiliki beberapa swing ekstrim, ada swing couple juga, dan kita juga ada waterfall dan beberapa ada tempat foto seperti ada jembatan goyang, kita ada muka gorila, muka topeng, dan di sini juga kita ada patung Insinyur Soekarno yang baru kita launching sebagai penambah daya tarik wisata. Ini dia nih andalan di sini, swing ekstrim. Gimana nggak ekstrim? Ketinggiannya aja mulai dari 15 sampai 25 meter dari atas tanah. Waduh, banjir adrenalin nih. Biar takutnya terasa ada romantis-romantisnya, cobain couple swing nih, Bos. Tapi kalau mau sendiri aja juga boleh. Siapkan aja budget antara 150 sampai 300 ribu rupiah. Don't worry soal keamanan, Bos. Petugas akan memastikan harness terikat sempurna sebelum diayun. Tali swing ini mampu menahan beban hingga 200 kg, Bos. Kekuatan tali juga diuji sebulan sekali, jadi pasti aman lah.
Kalau pengen foto kita perfect cantiknya, sewa aja satu dari 44 gaun sutra yang tersedia. Tarifnya Rp150.000. Baju-baju ini selalu rutin dicuci dan disemprot disinfektan. Jadi jangan khawatir bos. Penyewaan gaun ini bisa mendatangkan antara 200 sampai 300 orang ke wahana swing loh bos. Keren ya sistem bisnisnya? Nggak cuma main ayunan, skybike dan flying fox sepanjang 150 meter ini juga siap dicoba bos. Yang tak bisa hidup tanpa kamera, sini ada 5 spot foto yang cocok banget. Termasuk Gua Topeng Monyer ini. Dan ini nih yang terbaru, patung bambu Soekarno setinggi 19 meter. Patung ini dibangun selama 4 bulan dengan ketahanan bambu sekitar 1 tahun. Biar pengalaman pengunjung benar-benar lengkap, Pak Madenano juga mendirikan Kretia Ubud, sebuah day club untuk berenang sambil ngemil cantik. Sedap! Di sini kita ada infinity pool yang sangat ikonik sekali, yang saya berani bilang ini the best di Bali. Saat baru datang, harumnya aroma kopi akan menyambut kita bos. Pengunjung bisa melihat, mencium, dan menyentuh langsung berbagai jenis biji kopi hasil kebun petani lokal. Ada kopi Bali sampai kopi luwak bos. Yang nggak suka kopi, bisa icip juga teh unik bunga saffron, bunga rosella, juga manggis. Kita bisa sekalian belajar bos, karena pemandu akan menginformasikan cara pengolahan kopi secara tradisional. Nah, paket komplit teh dan kopi juga tersedia nih bos, buat pengunjung yang ingin mencicipi 14 jenis minuman sekaligus. Cukup siapkan Rp100.000 saja bos. Ada kopi kelapa, kopi jahe, kopi vanila, juga teh saffron dan teh manggis. Duh, warna-warna alaminya cantik banget ya bos. Tiket masuknya nggak bikin kantong nangis bos. Hanya Rp50.000 untuk wisatawan lokal dan asing. Dengan tiket ini, pengunjung bebas menjelajah alas harum Bali, berfoto di semua spot, dan berenang. Penasaran banget nih, berapa ya omset Pak Madenano dalam sebulan? Kuy, kita hitung bos. Taruhlah ada 1.500 pengunjung setiap hari, kalikan harga tiket Rp50.000. Artinya, seharinya paling tidak masuk tuh Rp75 juta. Nah, kalau sebulan pendapatannya mencapai Rp2,2 miliar lebih. Wow, ini belum termasuk pendapatan dari wahana, penyewaan gaun sutra, tur kopi, juga restoran. Tapi jangan dibayangkan bisnis ini berjalan mulus sejak awal ya bos. Banyak juga sandungannya, mulai dari ditipu oknum sampai merugi karena manajemen yang buruk. Pelajaran berharga itu membuat Pak Madenano kini sangat selektif memilih karyawan. Tujuannya agar semua pengunjung bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik di alas harum Bali. Asik! Untuk para pemula yang ingin berusaha, jangan pantang menyerah. Selama hayat masih di kandung badan, kita harus tetap semangat dan bangkit terus. Yang penting, cuan bos. Tahu, makan tahu lagi kita bos. Hampir semua orang pasti kenal tahu nih. Apalagi kalau dihitung-hitung, makanan ini sudah muncul sejak 2000 tahun yang lalu. Harganya murah meriah, teksturnya kenyal, terus punya nilai gizi yang tinggi pula. Tahu memang udah menjadi salah satu santapan wajib buat warga plus 62. Oh iya bos, ngomongin masalah tahu, belakangan ini ada loh pabrik tahu yang sempat viral karena keunikannya. Bau-bau cuan udah tercium nih. Kalau memang mau ngikuti bisnis tahu Napotet, ikutin terus cuan bos. Bos, pabrik olahan tahu milik Om Santo ini terbilang legendaris karena sudah beroperasi sejak tahun 1965. Bahkan bisa dibilang ini adalah pabrik tahu tertua di Tangerang Selatan yang masih beroperasi. Emang nggak mudah sih bos buat ngebangun bisnis tahu ini sejak awal.
Tapi buktinya, Om Santo dan para leluhurnya bisa dong. Bahkan bisa bertahan sampai puluhan tahun seperti ini. Wah, boleh kasih bocoran dikit dong Om Santo? Pada saat itu memang kerajinan ini dibuat secara masih tradisional. Jadi kita melanjutkan dan mengembangkan. Kalau dihitung-hitung, dari sejak tahun 1965 berdiri, terus bisa eksis sampai sekarang, pasti ada kiat-kiatnya nih bos. Beragam inovasi udah coba dikembangkan oleh Om Santo, hingga akhirnya usaha di tempat ini bisa viral di sosial media. Tuh, lihat aja bos, banyak banget kan pengunjung yang datang ke sini. Kasih tahu kunciannya dong Om Santo, gimana cara tahunya tetap laris, terus pengunjungnya selalu rame. Tempat-tempat orang usaha itu mereka show gitu, show bagaimana buatnya, terus bagaimana prosesnya, terus juga makan di tempat. Jadi itulah yang menjadi inspirasi saya saat ini. Jadi saya buat tahu dengan kondisi bisa dilihat, terus juga bisa makan di tempat dengan suasana yang enak. Cara-cara yang dilakukan Om Santo ternyata berhasil menarik perhatian para pembelinya. Makanya, jangan heran bos, kalau pabrik tahu ini bisa terus eksis sampai saat ini karena inovasi yang beliau terapkan. Selain rasa yang gurih serta teksturnya yang lembut, tahu juga digemari karena bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan. Kalau di sini bos, kita juga bisa mendapat beragam varian olahan tahu. Dari tahu biasa dibuat tahu goreng, tahu aci, tahu isi, bakso tahu, tahu gejrot. Jadi variasinya dibuat lebih banyak, jadi orang nggak bosan dengan tahu. Pabrik tahu milik Om Santo ini buka sejak pukul 8 pagi hingga 4 sore. Untuk harga per porsi olahan tahu di sini dibanderol antara Rp28.000 hingga Rp30.000. Memang bener juga sih bos, tempatnya yang cozy bikin orang betah berlama-lama di sini. Coba bayangin bos, menikmati suasana yang teduh sambil menyantap tahu hangat. Mantap! Dalam sehari, pabrik ini menghabiskan 150 kg kedelai untuk diolah menjadi tahu. Oh iya bos, sekedar info aja nih, untuk menghasilkan kualitas tahu yang baik, pabrik tahu milik Om Santo ini menggunakan air dengan kualitas layak minum. Bukan sekadar menjaga kebersihannya bos, tapi karena kualitas airnya dapat menentukan rasa pada tahu nantinya. Memang saya sendiri kadang-kadang kalau makan tahu di tempat lain itu rasanya beda. Selain rasa tahu, masih ada rasa yang lain gitu. Jadi kadang saya rasa ada rasa asam. Rasanya tahunya kurang murni gitu. Tapi kalau makan tahu di sini, ya memang benar-benar rasa tahu. Wih, Om Santo sampai ceki-ceki tempat lain nih. Memang harus gitu sih bos. Karena membandingkan diri dengan pesaing merupakan salah satu cara untuk mengembangkan usaha kita. Kalau nggak gitu, nanti kitanya cuma jalan di tempat aja bos, alias nggak ada kemajuan. Makanya, pabrik olahan tahu milik Om Santo sangat mengutamakan kualitas biar semua konsumen mendapatkan tahu yang terbaik. Oh iya bos, dalam satu hari, pabrik tahu ini bisa memproduksi hingga 3.000 potong tahu. Mantap kan? Sementara asal kata Napotet sendiri merupakan nama dari keluarga besarnya Om Santo yang dari zaman baheula sudah terkenal sebagai pedagang tahu. Oh iya bos, distribusi utama tahu buatan pabrik ini adalah supermarket, bukan pasar tradisional. Terus, sebagian tahu lainnya dijual langsung di tempat. Nah, sekarang waktunya ngomongin omset nih bos. Please, kasih bocorannya dong Om Santo. Kita omset untuk satu bulan perkiraan 200 sampai 250 juta. Nggak nyangka kan bos, cuma dari tahu tapi bisa meraup ratusan juta per bulan. Tapi bos, yang namanya perjalanan hidup pasti ada aja kendalanya. Apalagi persaingan pabrik tahu udah makin menjamur saat ini. Kita nih sebagai pengrajin ya harus menjaga kualitas, menjaga rasa,
menjaga hubungan kita dengan konsumen agar mereka setia juga pada kita, berlangganan dengan kita gitu. Yang paling jadi tantangan adalah mempertahankan kualitas, Bos. Karena itulah yang harus dijaga agar para pelanggan tetap setia. Walaupun cuma tahu, kalau kita kelola dengan baik, bisa cuan, Bos. Ibaratnya nih bos, kegagalan adalah kemenangan yang tertunda. Jadi kalau menyerah berarti nggak bakalan ada kemenangan. Oh iya bos, biar urusan cuan jadi lancar, jangan lupa download Alobank, lalu upgrade ke Alo Prime. Semua transaksi bakalan lebih mudah dan nggak pakai ribet. Mulai dari urusan pembayaran, transfer, sampai berbagai promo dan benefit lainnya. Sekian dulu perjumpaan siang ini ya bos. Semoga tayangan tadi bisa menginspirasi kita semua. Sampai ketemu Sabtu depan di jam yang sama. Saksikan terus Cuan Bos, biar makin cuan bos.